Tiga. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai senyawa organik bahan alam yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Marlia, dengan NIM 002, lalu rekan saya Marwina Aprianti dengan NIM 017, Gadis Septiwulandari dengan NIM 026, Dio Alkausar dengan NIM 039, dan Erina Safura dengan NIM 068. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Dio Alkausar. Kepada Dio, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang metabolis sekunder. Nah, metabolis sekunder adalah senyawa metaboloid yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan lainnya. Nah, setiap organisme biasanya menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berbeda-beda. Bahkan mungkin satu jenis senyawa metabolit sekunder hanya ditemukan pada satu spesies dalam suatu kingdom. Nah, metabolit sekunder merupakan senyawa yang dihasilkan atau disintesa pada sel dan grup taksonomi tertentu pada tingkat pertumbuhan atau stres tertentu. Nah, senyawa ini diproduksi hanya dalam jumlah sedikit, tidak menerus untuk mempertahankan diri dari habitatnya, dan tidak berperan penting dalam proses pemisahan metabolisme utama atau primer. Nah, pada tanaman senyawa metabolis sekunder ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai atraktan, menarik serangga penyerbu, melindungi diri dari stres lingkungan, perlindungan dari serangga hama atau penyakit seperti pitoliaksin, habis itu pelindungan terhadap sinar ultraviolet sebagai zat pengatur tumbuh, dan untuk bersaing dengan tanaman lain atau alelopati. Nah, ada 3 jalur utama untuk pembentukan metabolit sekunder. Yang pertama, jalur asam melonat asetat. Nah, jalur asam melonat senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan melalui jalur asam melonat diantaranya asam lemak, larut, mirestat, plamitat, steat, oleat, linoleat, linolenix, gliserida, polisetin, dan lain-lain. Nah, tanaman yang menghasilkan senyawa ini antara lain jarak pagar, kelapa sawit, kelapa, jagung, kacang tanah, dan lain-lain. Habis itu yang kedua jalur mevalonat asetat. Nah, jalur asam mevalonat senyawa metabolis sekunder ini, dari jalur ini diantaranya adalah acetyl oil, squalene, monopropoid, mentol, crosylate, dan lain-lain. Habis itu jalur yang ketiga yaitu asam skimat. Yaitu jalur asam skimat adalah metabolis sekunder yang disintesiskan melalui jalur asam skimat, diantaranya adalah asam sinamat, fenol, asam benzoid, lignin, coumarin, tanin, dan lain-lain. Nah, senyawa metabolis sekunder ini didefinisikan menjadi 3 kelompok utama. Nah, yang pertama yaitu terpenoid, yang sebagian besar senyawa terpenoid mengandung karbon dan hidrogen serta disintesis melalui jalur metabolisme asam mevalonat. Contohnya monoterpena, sexuterpena, diterpena, triterpena, dan polimer terpena. Nah, yang kedua fenolik, yaitu senyawa ini terbuat dari gula sederhana dan memiliki cincin benzena, hidrogen, dan oksigen dalam struktur kimianya. Contohnya asam fenolat, kumarin, lignin, flavonoid, dan tanin. Nah, yang ketiga senyawa yang mengandung nitrogen. Contohnya akloid dan glukosinolat. Nah, beberapa contoh dari metabolit sekunder. Dalam kelas senyawa mengandung nitrogen ada akloid. Contoh senyawanya nikotin, kokain, dan theombromin. Contoh sumbernya itu tembakau.
dan coklat, dan efek kegunaannya mempengaruhi neutromis dan menghambat kerja enzim. Habis itu pada kelas terpenoid ada monoterpena yang contoh senyawanya metol, linalol yang contoh sumbernya tumbuhan mint dan banyak tumbuhan lainnya. Efek kegunaannya mempengaruhi neurotransmisi, menghambat transport ion anestetik. Nah, habis itu ada diterpena yang contoh senyawanya gosipol dan contoh sumbernya kapas dan efek kegunaannya itu menghambat fosforilasi atau toksik. Nah, habis itu ada trispena, glikosisna kardiak atau jantung. Contoh senyawanya itu digitogenin. Contoh sumbernya digitalis. Habis itu efek kegunaannya stimulon otot jantung mempengaruhi transport ion. Habis itu ada sterol yang contoh senyawanya spinasterol. Contoh sumbernya bayam yaitu mempengaruhi kerja hormon hewan. Habis itu pada kelas fenolik ada asam fenolat yang yang contoh senyawanya ada kafeat, klorinat, dan sumbernya itu semua tanaman. Nah, efeknya menyebabkan kerusakan oksidatif, timbulnya warna coklat pada buah dan wine. Habis itu ada tenis yang contoh senyawanya gonalatin, tanin, tendensasi, yaitu sumbernya dari oak atau kacang-kacangan yang efeknya mengikat protein, enzim menghambat digesti, dan antioksidan. Habis itu ada lignin, yang mana contoh senyawanya lignin, yang sumbernya semua tanaman darat. Nah, yaitu adanya struktur dan serat. Habis itu, selanjutnya screening fitokimia. Nah, di Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki keanekaragaman hayati bahan alam. Nah, bahan alam di Indonesia itu banyak dimanfaatkan sebagai alternatif terapi komplementer, antara lain buah kersen, buah naga putih, daun sabung nyawa, habis itu ada kulit batang kelor, ada daun jambu biji, ada taman akasia, kopi hijau, yang berfungsi sebagai anti kanker, anti diabetes, antioksidan, anti kolesterol, antibakteri, anti jamur, imunomodulator, dan beberapa manfaat lainnya. Nah, screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder pada suatu bahan alam. Nah, screening fitokimia merupakan tahapan pendaluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan kita teliti. Nah, screening fitokimia dapat dilakukan baik secara kualitatif, semi kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, metode screening fitokimia secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu reaksi tertentu. Hal penting yang mempengaruhi dalam proses screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Pelarut yang tidak sesuai kemungkinan senyawa aktif yang diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan sempurna. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Dio. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan sendiri terkait pengelompokan metabolit sekunder. Yang pertama ada terpenoid. Jadi terpenoid ini merupakan senyawa metabolit sekunder yang terbesar dan paling beragam dari bahan alam, mulai dari struktur linearnya sampai pada molekul polisiklik dan dalam segi dimepetren dengan 5 karbon hingga karet alam yang terdiri dari ribuan unit isopren. Jadi istilah terpenoid ini berasal dari fakta bahwa asalnya senyawa pertama dari kelompok ini terpentin. Maksudnya adalah destilat dari resin pohon sejenis pinus. Nah, biasanya terpenoid ini diekstraksi menggunakan pelarut N-heksana, ether, atau kloroform dan dapat dipisahkan melalui kromatografi menggunakan silika gel atau dengan pelarut yang sesuai. Nah, berikut ada klasifikasi terkait terpenoid. Jadi, dalam isoprennya itu ada
1, 2, 3, sampai 8. Kelompok terpenuhi itu mulai dari hemiterpen, monoterpen, sesquiterpen, diterpen, sestepen, sampai meroterpen. Jadi sumbernya itu dari minyak atsiri, resin, damar, karotenoid, karet alam, sampai sitokinin atau vitamin E. Selanjutnya, nah, di sini ada sumber senyawa dari terpenoid. Jadi sejak dahulu itu udah ditemukan bahan-bahan alam yang mudah menguap dan berbau wangi. Jadi ciri khas dari terpenoid ini dia tuh mudah menguap dan berbau wangi. Bahan tersebut ini dihasilkan oleh beberapa sumber tumbuhan, bahkan telah lama digunakan sebagai obat. Bahan yang mudah menguap ini merupakan bahan organik yang dikenal dengan istilah minyak atsiri. Jumlah identifikasi kimia terhadap minyak atsiri yang disintesis ini sudah banyak melebihi 1.000 jenis. Jadi beberapa spesies tumbuhan yang kaya akan minyak atsiri ini seperti contoh pada gambar, yaitu ada menta pepe atau daun mint, lalu ada pinus, bunga mawar, dan citrus sp atau sebangsa jeruk. Selanjutnya, selanjutnya ini ada steroid. Jadi steroid ini adalah senyawa bahan alam yang terbentuk dari jalur biogenesis yang sama dengan terpenoid, tapi bedanya steroid ini memiliki aspek stereokimia dan konformasi molekul khusus yang menarik. Jadi steroid ini membentuk kelompok senyawa khusus yang terkait secara struktural dan terdistribusi secara luas pada hewan dan tumbuhan. Jadi beberapa steroid yang umum dikenal itu diantaranya adalah steroid misalnya vitamin D, ada asam empedu, ada hormon seks, hormon korteks adrenal, beberapa hidrokarbon karsinogenik, dan sapogenin tertentu. Next. Nah, selanjutnya nih ada beberapa steroid penting. Jadi yang pertama ini ada kolesterol. Jadi kolesterol ini merupakan sterol dari hewan yang terbentuk sebagai ester atau biasanya disebut dengan lemak pada bagian otak dan sumsum tulang belakang semua hewan. Jadi kolesterol ini pertama kali diisolasi dari batu empedu manusia. Yang sumber utama kolesterol ini adalah minyak hati ikan. Karena kolesterol ini merupakan berbentuk padatan kristal putih yang bersifat optis aktif. Nah, berikut ada gambar struktur dari kolesterol. Terus selanjutnya ada empedu. Jadi empedu ini atau asam empedu ini dihasilkan dari metabolisme kolesterol dalam hati. Strukturnya itu mengikuti kerangka dari steroid kolan. Di dalam organ hati, senyawa ini akan terkonjugasi dengan asam aminoglisin membentuk asam glikolat sebelum disekresi dalam empedu. Jadi ini adalah struktur dari asam kolatnya. Oke, next. Selanjutnya itu ada steroid hormon. Jadi steroid hormon ini merupakan kelompok hormon endokrin yang disekresikan oleh organ seksual dan korteks adrenal pada manusia dan hewan. Jadi steroid jenis ini berkaitan erat dengan peraturan efek fisiologis dan perkembangan sistem reproduksi, tulang, dan otak. Jadi banyak steroid hormon sintetik ini sudah dikembangkan dan digunakan sebagai obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit akibat cacat sekresi hormon endokrin. Dan steroid hormon ini dikelompokkan menjadi 3 kategori sesuai dengan fungsi fisiologisnya, yaitu ada kortikosteroid, steroid seks, dan steroid anabolit. Nah, ini juga ada hormon yang biasa kita sering dengar, ada hormon testosteron dan progesteron. Selanjutnya ada fitosterol, di mana senyawa pada fitosterol ini secara struktural dan sifat fisiologisnya ini mirip dengan kolesterol. Jadi, fitosterol ini merupakan kelompok besar dalam golongan steroid. Fitosterol ini merupakan steroid alkohol yang terjadi secara alami pada tumbuhan dan umumnya terisolasi dalam proses produksi minyak nabati, terutama minyak kedelai. Senyawa ini juga sangat penting untuk menjaga normalnya fungsi membran sel tumbuhan dan berperan dalam diferensi sel dan proliferasi. Oke, next. Dan yang terakhir tuh ada alkaloid steroid dan sterol dari bahan alam laut. Kalau alkaloid steroid itu merupakan senyawa golongan alkoid dan kerangka dasarnya itu adalah steroidnya.
Senyawa ini tidak terdistribusi secara luas, hanya ditemukan pada tumbuhan tertentu. Tumbuhannya itu ada Holarcena, Solanum, dan Veratrum. Lalu kalau sterol dari bahan alam laut ini merupakan sterol baru dari bahan alam laut. Selama beberapa tahun terakhir ini telah menghasilkan sejumlah besar sterol baru dengan rantai samping hidrokarbon yang unik. Next. Oke, untuk selanjutnya itu adalah fenolik. Jadi senyawa fenolik ini diistilahkan sebagai kelompok senyawa bahan alam yang punya ciri utama itu cincin aromatiknya mengandung satu atau lebih substitusen hidroksil. Jadi berdasarkan strukturnya, senyawa fenolik ini bersifat polar. Karena dia bersifat polar, sehingga dia cenderung mudah larut dalam air. Kelompok utama dari golongan senyawa ini tuh antara lain fenol sederhana, ada fenilpropanoid, dan poliketida serta flavonoid dan stilbene. Sebagian dari kelompok senyawa ini ada yang berikatan dengan gula sebagai glikosida dan biasanya terdapat dalam vakuola sel. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari golongan tadi, yaitu flavonoid. Senyawa flavonoid ini merupakan kelompok senyawa terbesar dalam golongan fenolik alam. Jadi senyawa flavonoid ini merupakan senyawa yang mempunyai struktur C6, C3, C6, seperti yang sudah ada pada gambar, teman-teman bisa lihat. Jadi tiap bagian C6-nya itu merupakan cincin benzen yang terdistribusi dan dihubungkan oleh atom C3 yang merupakan rantai alifatik seperti ditunjukkan pada gambar ini. Lanjut. Dan selanjutnya itu ada alkaloid. Jadi alkaloid ini didefinisikan sebagai senyawa basa organik yang disintesis oleh organisme hidup. Alkaloid ini mengandung satu atau lebih atom nitrogen heterosiklik yang berasal dari asam amino dengan beberapa pengecualian dan farmakologi aktif. Jadi penamaan golongan senyawa ini berkaitan dengan fakta bahwasanya hampir semua alkaloid ini merupakan senyawa basa. Jadi alkaloid ini merupakan kelompok metabolit sekunder yang sangat besar dengan jumlahnya itu lebih dari 12.000 zat yang terisolasi. Jadi berbagai macam rumus struktur berasal dari jalur biosintesis yang berbeda dan menyajikan aktivitas farmakologi sangat beragam yang merupakan ciri khas dari alkaloid ini sendiri. Selanjutnya. Nah, alkaloid ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama nih. Yang pertama ada alkaloid alisiklik, di mana alkaloid alisiklik ini diturunkan dari 2 macam asam amino, yaitu ada asam amino ornitin yang akan menghasilkan higrin, thiamin, retronesin, lisin yang menurunkan lupenin, isopeleterin, isodopeleterin, dan lain-lainnya. Yang keduanya ada alkaloid aromatik fenilalanin, di mana aromatik jenis ini diturunkan dari asam amino fenilalanin, tirosin, maupun asam amino 3,4 dihidroksifenilalanin. Lalu yang ketiga ada alkaloid indol. Alkaloid aromatik jenis indol disintesis dari asam amino tritopan. Sebagai contohnya itu ada hermin, serotonin, dan asam lisergat. Lalu yang keempatnya ada steroidal alkaloid. Alkohol jenis ini bukan turunan langsung dan tidak terbentuk dari asam amino. Namun, alkohol jenis ini disintesis melalui jalur asam mevalonat dan jalur adenosi-metionin. Selanjutnya. Oke, yang terakhir ini ada reaksi pengenalannya. Jadi salah satu reaksi pengenalan itu dari flavonoid. Yang biasanya itu dapat diuji keberadaannya menggunakan Mg dan HCl pekat. Jadi senyawa flavonoid ini dapat menghasilkan warna merah, kuning, atau jingga ketika tereduksi dengan Mg dan HCl. Hasil screening fitokimia menunjukkan kedua ekstrak etanol batang tanaman patah tulang berwarna kuning dan positif terdapat pada flavonoid. Nah, selanjutnya ini ada gambar mengenai contoh reaksi dari identifikasi senyawa flavonoid Mg dan HCl yang menghasilkan warna jingga. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi saya. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Erina Safura. Kepada Erina, dipersilahkan.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu pemisahan senyawa bioaktif. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwasanya senyawa organik bahan alam adalah senyawa-senyawa hasil metabolisme sekunder yang dikenal sebagai metabolit sekunder. Nah, senyawa metabolit sekunder ini umumnya terdapat pada semua organ tumbuhan, tetapi terutama terdapat pada tumbuhan tinggi, baik itu meliputi pada akar, kulit, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sedangkan penggunaan tumbuhan sebagai obat jelas berkaitan dengan kandungan kimia yang terdapat dalam tumbuhan tersebut, terutama zat aktif biologi. Nah, tanpa adanya suatu senyawa bioaktif ini dalam tumbuhan, maka secara umum tumbuhan itu tidak dapat digunakan sebagai obat. Nah, istilah dari teknik pemisahan ini disebut dengan isolasi, yang mana isolasi ini merupakan teknik pemisahan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam suatu bahan alam. Nah, isolasi senyawa pada bahan alam ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu mulai dari ekstraksi, lalu fraksinasi, kemudian pemurnian, dan identifikasi. Nah, yang pertama yaitu ekstraksi. Nah, ekstraksi ini merupakan suatu proses pemisahan yang mana didasarkan pada perpindahan massa komponen kimia yang terdapat dalam sampel bahan alam ke dalam pelarut. Nah, prinsip dari metode ini didasarkan pada distribusi zat terlarut ke dalam pelarutnya. Nah, beberapa metode ekstraksi senyawa organik bahan alam yang umum digunakan antara lain yaitu yang pertama yaitu maserasi. Nah, maserasi ini merupakan suatu proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada suhu kamar. Yang kedua itu perkolasi, yang merupakan suatu proses melewatkan pelarut organik pada sampel sehingga senyawa organik akan terbawa bersama-sama dengan pelarut. Nah, khususnya untuk senyawa organik yang sangat mudah larut dalam pelarut yang digunakan. Nah, yang terakhir yaitu sokletasi. Sokletasi ini merupakan metode ekstraksi yang menggunakan soklet dengan pemanasan. Untuk teman-teman ketahui bahwasanya metode ekstraksi ini banyak, tetapi umumnya digunakan pada ekstraksi bahan alam ini ada 3. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu fraksinasi. Nah, fraksinasi ini merupakan suatu proses pemisahan komponen dalam ekstrak menjadi fraksi-fraksi. Nah, fraksinasi ini merupakan kelanjutan dari proses ekstraksi, yang mana hasil dari proses ekstraksi ini sering disebut dengan ekstrak. Nah, dari komponen ekstrak tadi, maka diubah menjadi suatu fraksi-fraksi. Nah, proses fraksinasi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, HPCl, dan gas. Nah, penentuan jumlah komponen senyawa dapat dideteksi dengan kromatografi lapis tipis. Yang mana, untuk kita ketahui, kromatografi lapis tipis ini adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Nah, kromatografi lapis tipis ini digunakan pada selembar kaca atau plastik atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan absorben. Biasanya itu digunakan silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Yang kedua yaitu kromatografi kolom. Kromatografi kolom ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Nah, metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi pada skala mikrogram hingga kilogram. Keuntungan utama kromatografi kolom ini adalah mengenai biaya.
biaya yang digunakan itu relatif rendah dan kemudahan membuat fasa diam yang telah digunakan. Yang ketiga itu HPLC atau kromatografi cair, ya performa tinggi, yang merupakan suatu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Seperti teknik kromatografi pada umumnya, HPCL ini berupaya untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Nah, yang terakhir yaitu GC atau kromatografi gas, yang merupakan jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Nah, penggunaan umum dari GC mencakup pengujian kemurnian senyawa tertentu atau pemisahan komponen berbeda dalam suatu campuran. Selanjutnya, Dio. Nah, yang ketiga yaitu pemurnian dan identifikasi. Nah, teknik yang paling sederhana yang digunakan untuk pemurnian senyawa metabolit sekunder ini adalah kristalisasi atau rekristalisasi, biasa disebut dengan pengkristalisasi kembali. Nah, dalam proses kristalisasi senyawa bahan alam ini biasanya dilakukan penyeduhan larutan terlebih dahulu, kemudian penguapan pelarut, yang mana secara perlahan hingga terbentuklah suatu endapan yang biasa disebut dengan kristal. Nah, dari pemurnian suatu zat ini ditandai, maka kemudian kristal itu ditandai dengan terbentuknya noda tunggal dalam beberapa sistem kromatografi dan pengujian titik leleh yang menunjukkan kenaikan suhu, yang mana suhu maksimalnya itu 1 derajat Celcius. Dan maka dapat dilakukan identifikasi senyawa itu melalui uji warna dan analisis spektroskopi UV, IR, NMR, dan MS. Selanjutnya dia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai yang mana kita ketahui bahwasanya sejabat ke-17 orang-orang terdahulu itu telah dapat memisahkan berbagai jenis senyawa dari sumber-sumber organik. Yang mana senyawa-senyawa tersebut berupa senyawa metabolit sekunder. Senyawa bioaktif yang terdapat dalam tumbuhan itu biasanya merupakan senyawa sekunder seperti alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, dan saponin, yang mana telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemisahan dari senyawa metabolit sekunder tersebut. Yang kita ketahui, dalam teknik isolasi dan analisis dari alkanoid ini sering menggunakan metode kromatografi kolom dan juga merupakan teknik yang penting dalam proses isolasinya. Biasanya, proses kromatografi dilakukan pengulangan baik secara kromatografi lapis tipis prevalatif maupun HPCL, yang mana tujuannya itu untuk memperoleh sampel yang benar-benar murni. Kemudian dilanjutkan dengan analisis melalui spektroskopi. Ini adalah merupakan contoh gambar hasil dari isolasi terkait senyawa sekunder alkanoid. Selanjutnya, Dio. Nah, selanjutnya yaitu flavonoid. Nah, kebanyakan senyawa flavonoid ini dapat dideteksi pada kromatografi lapis tipis, yang mana didasarkan pada warnanya atau fluoresensinya di bawah lampu UV. Warna biasanya lebih terang atau berubah bila diberi uap amonia.
Pigmen fenolik umumnya berwarna dan warnanya itu dapat terlihat sehingga mudah dipantau selama proses isolasi dan pemurnian. Nah, pada flavonoid ini, ekstrak etanol tumbuhan, contohnya itu dipterik, yang menunjukkan aktivitas penangkapan radikal yang tinggi, yang mana berpotensi sebagai antioksidan dan menjadi sasaran vaksinasi yang lebih lanjut, di mana di sini menggunakan kromatografi lapis tipis silika gel dengan eluent gradien dari klorofrom, metanol, dan absorben LH20 yang dielusi dengan metanol menghasilkan senyawa eriodiktiol, butin, leotilin, dan 3,4,7 trihidroksiflavon butenin. Kebanyakan senyawa ini merupakan kromatogram hasil dari kromatografi. Selanjutnya, Dio. Nah, selanjutnya yaitu steroid. Nah, steroid ini merupakan senyawa bahan alam yang terbentuk dari jalur biogenesis yang sama dengan terfenoid, tetapi memiliki aspek stereokimia dan konformasi molekul khusus yang menarik. Adapun isolasi yang dilakukan dengan proses maserasi menggunakan pelarut berupa metanol. Nah, ekstrak dari metanol ini kemudian diuapkan dengan menggunakan alatnya itu berupa rotary evaporator yang mana memperoleh ekstrak kental yang kemudian difraksinasi menggunakan etil asetat. Nah, setelah itu fraksi asetat itu dipisahkan lagi dengan kromatografi kolom, maka didapatlah senyawa murni. Nah, senyawa murni yang dihasilkan kemudian diidentifikasi menggunakan spektrofometer UV vis dan spektrofometer inframerah. Sedangkan pada uji potensi antibiotiknya dilakukan dengan menggunakan metode dilusi. Selanjutnya, Dio. Nah, selanjutnya yaitu terfenoid. Nah, terfenoid ini merupakan istilah dari fakta bahwa senyawa pertama dari kelompok yang diisolasi itu merupakan minyak terpentit atau hasil dari destilat dari resin pohon yang sejenis pohon pinus. Biasanya terfenoid ini diekstraksi menggunakan pelarut berupa N-heksana, eter, atau kloroform. Dan juga dapat dipisahkan melalui kromatografi menggunakan silika gel atau alumina dengan pelarut yang sesuai. Nah, bahan alam ini merupakan bahan yang mudah menguap dan berbau wangi yang berasal dari berbagai tumbuhan. Nah, sedangkan pada proses penyulingan atau vaksinasi, beberapa jenis minyak alsiri. Nah, minyak alsiri ini merupakan tanaman yang mudah menguap, yang termasuk dengan dalam senyawa terfenoid. Yang mana komponen yang mudah menguap adalah fraksi-fraksi senyawa terpentin dengan jumlah karbon yang sedikit, yaitu 10. Selanjutnya, dengan titik didih yang lebih tinggi, maka dihasilkan terfen dengan jumlah karbon 15, 20, 30, dan 40. Selanjutnya, Dio. Selanjutnya yaitu saponin. Nah, saponin ini merupakan suatu glikosida yang mempunyai glikogen berupa sapogenin.
Dalam proses isolasinya itu, pemilihan jenis pelarut itu dilakukan berdasarkan sifat saponin sendiri, yang mana dapat larut dalam pelarut polar, sehingga proses ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut polar dan campurannya meliputi air, etanol, dan propylenglikol. Adapun serbuk silisia dari masing-masing bagian tanaman, yaitu batang, bunga, daun, yang diekstraksi secara maserasi menggunakan 5 jenis pelarut dengan perbandingan simplisia dan pelarutnya berbanding 1:10. Selanjutnya, ya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Arina atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Marwina. Kepada Marwina disilahkan. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi senyawa bahan alam. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Erina tadi, senyawa bioaktif itu terdapat dalam tumbuhan yang biasanya merupakan senyawa metabolit sekunder, seperti alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, dan saponin. Baiklah, yang pertama yaitu identifikasi alkaloid. Alkaloid merupakan suatu metabolit sekunder yang mengandung atom nitrogen dan biasanya pada cincin heterosiklik. Nah, karena mengandung atom nitrogen basah, maka dapat diekstraksi dari dalam bahan alam tumbuhan dengan asam encer. Nah, proses identifikasi senyawa alkaloid ini menggunakan kromatografi lapis tipis, yaitu menggunakan eluen etil asetat, etanol, air. Dengan perbandingannya 16:1:2. Sehingga hasil setelah dilihat di bawah sinar UV 254 nm, noda atau bercak tidak tampak. Nah, hal ini dikarenakan tidak semua noda atau bercak yang menandakan adanya alkaloid yang bisa dilihat dengan sinar UV. Nah, oleh karena itu lempeng disemprot dengan variasi Dragon Dot untuk menampakkan adanya noda atau bercaknya, sehingga hasil identifikasi dengan reaksi kimia dan kromatografi lapis tipis ini dapat dinyatakan bahwa daun sirsak mengandung senyawa alkaloid. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu identifikasi senyawa flavonoid. Flavonoid ini merupakan suatu kelompok senyawa fenol yang terbanyak terdapat di alam. Istilah flavonoid ini berasal dari kata flavon, yaitu nama salah satu jenis flavonoid yang terbesar jumlahnya dan lazim untuk ditemukan. Identifikasi senyawa flavonoid adalah reaksi warna. Uji ini digunakan untuk membuktikan adanya terjadi reaksi kimia dengan mengamati ciri-ciri yang terjadi seperti adanya gas, endapan, perubahan suhu, dan juga perubahan warna. Sehingga berdasarkan hasil percobaan menunjukkan bahwa ekstraksi daun seledri positif mengandung flavonoid karena terjadi perubahan warna menjadi warna kuning dengan adanya penambahan NaOH sebanyak 10%. Selanjutnya yaitu steroid. Sebanyak 5 kg serbuk kulit batang tumbuhan mengkudu yang telah dimaserasi dengan metanol dipekatkan dengan vakum rotary evaporator. Nah, isolat kulit batang tumbuhan mengkudu ini diduga mengandung senyawa digitoksigenin dengan rumus molekulnya C23H34O4. Digitoksigenin ini merupakan salah satu senyawa steroid pada tumbuhan dalam bentuk gamma-laktan. Maka dapat disimpulkan bahwa ekstraksi kulit batang mengkudu ini mengandung steroid.
Selanjutnya, yang keempat yaitu identifikasi senyawa terpenoid. Senyawa terpen merupakan suatu golongan senyawa yang terdiri dari atom C dan atom H. Nah, pada umumnya jumlah atom C senyawa terpen ini merupakan kelipatan 5 yang terdiri dari unit isofrena atau isoventana yang bergabung dengan hentotel. Kemudian yang terakhir yaitu identifikasi senyawa saponin. Saponin merupakan suatu glikolida yang memiliki aglikon berupa sapogenon. Sapogenin ini dapat menurunkan suatu tegangan permukaan air sehingga akan mengakibatkan adanya terbentuk buih pada permukaan air setelah dilakukannya pengocokan. Penurunan tegangan permukaan ini dapat disebabkan karena adanya senyawa sabun yang dapat merusak ikatan hidrogen pada air. Sehingga secara umumnya dari hasil pengujian terdapat busa yang menandakan bahwa dalam ekstraksi Kamboja merah mengandung saponin. Uji busa ini menunjukkan bahwa adanya ekstrak air Kamboja merah yang dapat menghasilkan busa yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut lain. Busa tertinggi dihasilkan dari bagian bunganya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Marwina atas penjelasan materinya. Untuk penjelasan materi terakhir ini akan dijelaskan oleh Gadis kepada Gadis, dipersilakan. Baiklah, adapun manfaat dan kegunaan senyawa aktif bahan alam. Yang pertama, kegunaannya itu sebagai antioksidan, yaitu ya dari senyawa asam karsonat, flavonoid, dan beta-karotena. Di mana senyawa asam karnosat ini bersumber utamanya dari rosemary dan mint, dan flavonoid sumber utamanya dari biji anggur, teh, dan beta-karotena bersumber dari wortel, pepaya. Lalu kegunaannya selanjutnya sebagai pewarna, di mana merupakan kegunaan dari senyawa antosianina, xanthofil, dan klorofil. Di mana antosianina ini sumber utamanya dari kulit jeruk jagung. Antosianina ini sumber utamanya dari buah naga, anggur, lalu xanthofil sumber utamanya dari kulit jeruk dan jagung, dan klorofil dari dedaunan. Selanjutnya kegunaannya sebagai bahan perasa, di mana ini merupakan kegunaan dari senyawa minyak sitrus yang sumber utamanya dari jeruk lemon, minyak jahe sumber utamanya dari jahe, vanili sumber utamanya dari biji vanila. Selanjutnya kegunaannya itu sebagai pengemulsi, di mana ini merupakan kegunaan dari senyawa lecitin yang bersumber dari kacang kedelai, canola, dan gel aloe sumbernya dari lidah buaya. Lalu selanjutnya kegunaannya sebagai dalam bidang farmasetika, yaitu merupakan kegunaan dari senyawa taksol yang bersumber dari cemara Inggris, ginsenosida dari akar ginseng, gingolida flavonoid dari ginkgo biloba, senyawa genistein detzen bersumber dari biji-bijian, dan hiperforin dan hiperisim bersumber dari bunga estejon. Selanjutnya, lalu kegunaannya sebagai parfum yang merupakan kegunaan dari senyawa minyak melati yang bersumber dari bunga melati, minyak mawar sumbernya dari bunga mawar, minyak lavender sumbernya dari bunga lavender. Lalu kegunaan selanjutnya yaitu sebagai minyak dan asam lemak, yaitu merupakan kegunaan dari senyawa minyak jojoba yang bersumber dari biji jojoba, minyak bunga matahari berasal dari biji bunga matahari, dan asam gamma linolenat berasal dari evening primrose. Kegunaan selanjutnya sebagai pestisida yang merupakan kegunaan dari senyawa azadiracin bersumber dari pohon mimba, dan piretrina yang sumber utamanya dari krisantemum, dan nikotina yang sumber utamanya dari tembakau. Nah, sepanjang sejarah, penggunaan senyawa bahan alam sebagai sumber utama obat-obatan telah berkembang dengan pesat. Nah, perkembangan ini disertai dengan seleksi yang ketat dalam hal proses ekstraksi
keampuhan dalam mengobati penyakit dan interaksi biokimianya dengan makhluk hidup. Nah, adapun beberapa bukti awal sejarah penggunaan senyawa bahan alam untuk kebutuhan medis antara lain yaitu penggunaan ekstrak Foxglove digitalis purpurea sebagai obat jantung. Ini sekitar abad ke-18. Lalu adapun kegunaan ekstrak opium, kegunaan batang dedalu dan kina untuk pengobatan demam, dan penggunaan ekstrak opium dalam pengobatan disentri. Lalu pada abad ke-18 ini, adapun isolasi salisina yang berasal dari dedalu willow tree yang memiliki efek pereda nyeri. Lalu penggunaan asam salisat adalah sifatnya yang mengiritasi lambung. Slide selanjutnya. Sepanjang abad 19, beberapa ilmuwan berhasil mengisolasi beberapa senyawa aktif tanaman dalam keadaan murninya, seperti quinina dan yang berasal dari kina, kokaina yang berasal dari koka. Nah, ini pada abad 19 ini contohnya seperti sintesis turunan senyawa asam asetil salisilat yang lebih dikenal sebagai aspirin yang menunjukkan efek iritan yang rendah. Lalu ada artemisina yang berkhasiat menyembuhkan malaria. Pada abad ke-20, penisilin sebagai senyawa antibakteri dari jamur Penicillium notatum yang ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Alexander Fleming. Lalu adapun penemuan antibiotik lain seperti cephalosporin, tetrasiklin, aminoglikosida, rifamycin, chloramephenicol, dan lipopeptida. Nah, secara keseluruhan sekitar 244 prototipe struktur kimia, 80% dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme telah digunakan sebagai cetakan dalam produksi obat-obatan hingga tahun 1995. Nah, sekitar setengah dari obat-obatan yang beredar di pasaran terinspirasi dari struktur alam, baik senyawa langsung maupun turunannya, yang sebagian besar berasal dari organisme terestria. Baiklah, itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil penjelasan mengenai senyawa bahan alam dari kelompok kami. Untuk pembahasan selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dari kelompok pembahas. Langsung saja kepada kelompok pembahas, saya persilahkan untuk bertanya. Izin bertanya moderator. Baik, Saudari Feby dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Feby Rahmadayani dengan NIM A1C1195052. Nah, di sini saya dari kelompok 1 sebagai pembahas. Saya izin bertanya kepada kelompok 5, apa saja sih manfaat metabolisme sekunder bagi manusia? Tolong jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Feby atas pertanyaannya. Jadi kelompok kami langsung saja mengumpulkan beberapa pertanyaan untuk langsung dijawab nantinya. Jadi untuk saya persilakan untuk kelompok pembahas selanjutnya memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kepada kelompok pembahas, saya persilakan. Bagaimana untuk kelompok pembahas? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya persilahkan. Izin moderator. Ya, baik. Silahkan Saudari LC. Baiklah, perkenalkan nama saya Eseria Afrianti Togatoro, NIM A1C11971, dari kelompok 1 yaitu kelompok pembahas, ingin bertanya kepada kelompok 5 yaitu pertanyaannya,
Dalam peranannya, apa sebenarnya manfaat dari senyawa terpenoid dalam kehidupan sehari-hari? Dan bisa Anda sebutkan beberapa tanaman yang mengandung terpenoid tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk pertanyaannya dari Saudari Ilse. Pertanyaan lain saya persilahkan lagi kepada teman-teman. Izin bertanya moderator. Baik, silahkan Saudari Putri. Oke, baik. Perkenalkan, saya Putri Mayangsari dari kelompok pembahas dengan NIM 056. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita menentukan metode ekstraksi mana yang cocok digunakan pada saat isolasi senyawa bioaktif? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan. Oke, saya persilahkan kepada kelompok selanjutnya untuk bertanya. Maaf, Saudari Sony, suaranya tidak terdengar. Tes, apa kedengaran? Sudah terdengar. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya dari kelompok pembahas ingin bertanya kepada kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sony Fitri Borlababan, NIM A1C1-19097. Ingin bertanya kepada kelompok 5, di mana pada identifikasi alkaloid itu sesuai dengan penjelasan kelompok kalian tadi, yaitu identifikasi menggunakan KLT. Nah, yang saya tanyakan itu adalah apakah ada cara lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi alkaloid tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Sony atas pertanyaannya. Untuk teman-teman, saya persilahkan lagi jika ada yang masih ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan Saudari. Baik, di sini saya Nurhayati dengan NIM A1C1-19077. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan telah dijelaskan manfaat dari penisilin yaitu sebagai antibakteri. Bagaimana cara menggunakannya dan apa ada efek samping dari penggunaannya? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Nur atas pertanyaannya. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari kelompok pembahas? Jika masih ada, saya persilahkan. Baiklah, saya dari kelompok pembahas. Perkenalkan, nama saya Rara Daseptian dengan NIM A1C1-19095. Nah, di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, apakah ada peranan dari golongan senyawa fenolik? Jika ada, tolong sebutkan peranan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rara. Untuk kelompok pembahas, apakah masih ada pertanyaan lain? Sudah cukup, moderator. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh kelompok pembahas. Langsung saja untuk pertanyaan nomor 1.
yang ditanyakan oleh Feby langsung dijawab oleh saudara Dio. Kepada Dio dipersilahkan. Tes. Halo, tes. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Feby tadi. Nah, seperti yang kita ketahui, metabolisme sekunder itu sangat erat kaitannya dengan tumbuhan. Tetapi juga bukan hanya itu, karena metabolisme sekunder juga bermanfaat bagi manusia. Nah, pemanfaatannya bergantung pada jenis senyawa yang ada. Fenilpropanoid yang terkandung pada beberapa tanaman memberikan aroma atau rasa yang dapat digunakan sebagai makanan atau minuman. Nah, contohnya pada senyawa kapsin dalam paprika merah, habis itu senyawa sinamat pada kayu manir, dan senyawa piperenoids pada lada dan senyawa gingerol pada jahe. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah paparan jawaban dari kelompok penyaji dari Dio Alkausar kepada kelompok pembahas Feby. Bagaimana atas jawabannya? Terima kasih moderator. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Baik, langsung saja ke pertanyaan kedua yang ditanyakan C. Jadi akan dijawab oleh saya sendiri mengenai peranan manfaat dari senyawa terpenoid dan beberapa tanaman yang mengandung terpenoid. Jadi senyawa terpenoid ini banyak berfungsi sebagai fungisida, racun terhadap serangga, lalu ada juga senyawa diterpenoid yang masih tergolong terpenoid yang bekerja sebagai obat anti tumor karena efek dari diterpenoid ini yaitu sitotoksiknya dan ada yang punya aktivitas antivirusnya. Lalu ada beberapa contoh tumbuhan yang mengandung senyawa terpenoid. Jadi ada namanya senyawa terpenoidnya itu ada monoterpenoid, jadi dari sumbernya minyak atsiri. Contoh senyawanya itu ada campur, sinol, timol, lalu ada sesquiterpenoid, dari sumbernya itu juga masih sama minyak atsiri, yaitu senyawanya ada artemisinin, camomil, feverfew, valerian, lalu ada diterpenoid, yaitu sumbernya dari resin pinus, senyawanya itu namanya ginkgo dan taxol, lalu ada triterpenoid dari cucurbitacins, itu nama senyawanya adalah cucurbitacins juga. Lalu ada tetrapenoid, jadi dari pigmen karoten, senyawanya itu karotenoid. Terus yang terakhir itu ada politerpenoid, berasal dari karet alam. Jadi senyawanya itu biasa disebut dengan karet alam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bagaimana saudari LC atas jawabannya? Terima kasih kepada moderator. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Baik, terima kasih kembali LC. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh saudari Putri akan langsung dijawab oleh saudari Erina. Kepada Erina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri, yang mana pertanyaannya itu bagaimana cara menentukan metode ekstraksi yang mana digunakan pada saat proses isolasi senyawa bioaktif.
Nah, yang kita ketahui tadi bahwasanya proses isolasi itu merupakan proses suatu pemisahan senyawa bioaktif yang terdiri dari ekstraksi, fraksinasi, dan pemurnian identifikasi senyawa tersebut. Nah, salah satu metode itu ekstraksi. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk penemuan obat adalah metode laserasi atau ekstraksi. Nah, adapun cara yang dapat digunakan dalam pemilihan metode ekstraksi ini, yaitu dapat ditentukan berdasarkan pada sifat dari bahan alam yang digunakan sebagai sampel tersebut. Bagaimana sifatnya, karakteristik dari bahan alam tersebut, dan terakhir itu senyawa yang akan dilakukan isolasi. Maka dari itu kita harus ketahui dahulu senyawa yang akan diisolasi itu bagaimana dari sifatnya, karakteristiknya, dari ciri khasnya, dan lain sebagainya. Nah, selain dari itu, kita kita sebelum memilih suatu metode, maka kita harus menentukan suatu metode target dari proses isolasi ini, yang mana perlu sekali kita tentukan terlebih dahulu meliputi dari segi senyawa bioaktif yang belum diketahui, dari senyawa yang sudah diketahui dan terdapat pada suatu organisme, dan yang terakhir yaitu sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang mana berhubungan erat secara struktural. Baik, sekian dari paparan jawaban saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Erina atas jawabannya. Bagaimana Putri atas paparan jawaban yang sudah disampaikan oleh Erina tadi? Baik, terima kasih kepada Saudari Erina. Saya rasa jawabannya sudah sangat cukup jelas. Oke, terima kasih Putri. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sony akan langsung dijawab oleh Wina. Kepada Wina dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sony. Adapun cara lain yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi alkaloid adalah dengan membuat 2 larutan uji. Nah, larutan pertama diekstrak dan diencerkan dengan air, kemudian ditambahkan 1 mili HCl2N, dan pada larutan kedua ditambahkan 9 mili HCl. Nah, penambahan HCl ini dimaksudkan untuk menarik senyawa alkaloid dalam ekstrak karena alkaloid bersifat basa. Maka dengan penambahan asam seperti HCl akan terbentuk garam sehingga alkaloid akan terpisah dengan komponen-komponen lain dari sel tumbuhan yang ikut terekstrak dengan mendistribusikannya ke fase asam. Nah, setelah itu dilakukannya pemanasan selama 2 menit di atas penanas air, kemudian didinginkan lalu disaring. Setelah itu dipipetkan 3 tetes pitrat dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian direaksikan dengan pereaksi Maillard sehingga terjadi kekeruhan. Nah, akan tetapi tidak terbentuk endapan. Hal ini dikarenakan tidak semua alkaloid dapat bereaksi dengan pereaksi Maillard. Pengendapan yang terjadi tergantung pada jenis alkaloidnya. Setelah itu diambil kembali 3 tetes pitrat, kemudian direaksikan dengan pereaksi Bouchardat sehingga terbentuklah suatu endapan berwarna coklat kehitaman yang menandakan bahwa dalam larutan tersebut telah adanya alkaloid. Baik, sekian dari jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Arwina atas paparan jawabannya. Untuk Sony, bagaimana dengan jawaban yang sudah dijelaskan oleh Marwina tadi? Sudah cukup jelas moderator. Terima kasih kepada Marwina. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kembali Sony. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ditanyakan oleh Nur Hayati. Pertanyaan dari Nur Hayati ini akan langsung dijawab oleh
Gadis. Kepada Gadis, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hayati. Jadi cara menggunakan dari penisilin yaitu memberikan getah penisilin tersebut ke bagian luka. Nah, tapi jika daun penisilin ini digunakan secara berlebihan, maka bisa menyebabkan efek samping yang berbahaya. Dan ada pun beberapa efek sampingnya yaitu seperti pendarahan lebih parah, muntah diare dan sakit perut jika tertelan, dan keracunan jika tertelan, alergi kulit. Nah, maka dari itu untuk mencegah terjadinya efek samping tersebut, alangkah lebih baiknya agar melakukan uji sensitivitas kulit dulu. Sebab beberapa orang memang memiliki kulit yang lebih sensitif dibandingkan yang lainnya. Itulah penjelasan dari saya mengenai pertanyaan dari Saudari Nur Hayati. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gadis yang telah memaparkan jawabannya. Untuk Nur Hayati, bagaimana atas jawaban yang telah dipaparkan oleh Gadis? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Jawaban yang diberikan tadi sudah jelas dan sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Nur Hayati. Pertanyaan selanjutnya itu dari Rara, yang akan langsung saya jawab sendiri mengenai peranan dari golongan senyawa fenolik. Jadi peranan dari beberapa golongan senyawa fenolik ini sebagiannya sudah diketahui. Misalnya itu ada lignin. Lignin ini sebagai bahan pembangun dinding sel, antosianin sebagai pigmen bunga, tapi peranan senyawa ini termasuk golongan fenolik lainnya masih merupakan dugaan. Jadi flavonol contohnya. Bila diamati, tampaknya flavonol ini memiliki peran penting pada pengaturan pengendalian tumbuhan pada tumbuhan kacang atau Pisum sativum. Nah, pengaruhnya yang menjadikan tumbuhan mampu bertahan dari serangan serangga telah menunjukkan bahwa flavonoid ini mungkin merupakan faktor pertahanan alam. Jadi meskipun dugaan peran itu belum sepenuhnya dibuktikan. Jadi para ilmuwan sekarang tuh masih lebih menggali lagi dari peranan di golongan fenolik tadi. Mungkin itu saja paparan dari saya. Bagaimana Rara atas jawabannya? Baiklah, terima kasih kepada Sinta yang telah menjawab pertanyaannya. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir dari Rara ini, maka berakhir pula sesi diskusi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan hasil diskusi dan presentasi kita pada sore hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada kelompok pembahas yang mau memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Saya Sinta Merlia selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup diskusi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.